Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut di video kali ini. Kita akan membahas tentang elemen pertama dari HTML, yaitu head element. Jadi kalau teman-teman sudah lihat video pertama yang sudah diupload begitu, maka teman-teman sudah lihat bagaimana struktur dasar dari HTML, di mana kita coba dengan script sederhana begitu tentang Hello World, di mana di dalamnya ada beberapa tag-tag yang sudah kita gunakan. Nah, terkait dengan tag atau elemen head ini, dia merupakan tag yang isinya biasanya informasi terkait dengan halaman yang akan diproses gitu. Nah, biasanya juga dia berisi tentang file-file yang dibutuhkan dalam pemrosesan halaman itu. Seperti file-file CSS, biasanya dia akan dipanggil dari head elemen ini, yang termasuk JavaScript juga gitu. Dan tag head ini dia ada pada urutan paling atas, tapi setelah HTML tetap, karena namanya juga file HTML, pasti awalnya HTML. Nah, namun dia berada di urutan setelah file tag HTML itu. Jadi setelah HTML biasanya orang langsung panggil tag head biasanya. Nah, adapun isi atau elemen-elemen yang berada di dalam tag head itu ada beberapa elemen. Di sini saya akan bahas paling tidak 5 begitu, walaupun sebenarnya ada lebih dari ini, tapi yang mungkin akan sering kita gunakan hanya beberapa saja, mungkin 5 ini nanti. Yang pertama ada meta elemen, yang kedua ada link elemen, yang ketiga ada script elemen, yang keempat ada style elemen, dan yang terakhir ada title elemen. Nah, yang pertama kita lihat struktur yang kemarin ini, yang di video sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di sini, di mana ada tag head itu berada di tepat setelah HTML. Nah, ini head nih, gitu kan, pas setelah HTML, dan dia selalu ditutup dengan tag penutupnya begitu. Nah, kita lihat di dalamnya ada elemen meta, di sini ada elemen title, yang di dalamnya nanti macam-macam lagi isinya begitu kan. Nah, jadi dia selalu ada di atas setelah HTML. Ini umumnya seperti ini gitu. Karena dia biasanya berisi informasi dan file-file yang akan dipanggil nantinya. Baik, kemudian yang pertama adalah tag meta. Meta ya. Nah, tag meta ini fungsinya untuk memberi informasi terkait dengan halaman HTML yang ditampilkan. Nah, ini biasanya memang ditujukannya bukan untuk pengguna begitu, bukan untuk pengguna, tapi dia lebih kepada web browser nantinya. Jadi dia memang diarahkan untuk web browser. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tidak ingin menggunakan tag meta, ya memang jalan saja biasanya. Tapi tag ini menjadi kurang valid begitu. Jadi akan valid ketika dia ada tag metanya. Nah, makanya di sana muncul tag meta charset UTF-8 gitu. Jadi si web browser itu akan mengenalinya gitu. Nah, sehingga tag meta memang tidak akan tampak oleh pengunjung gitu. Nah, semua tag meta itu sebagian besar adalah opsional. Hampir seluruhnya itu opsional, kecuali yang ini, charset UTF-8 ini. Ya memang tadi saya bilang dia tidak akan error, tapi ketika kita cek di validator gitu, maka ini akan menjadi error gitu. Nah, untuk pembahasan mengenai validator saya akan singgung sedikit saja begitu ya, supaya teman-teman tahu saja begitu, pengetahuan saja buat teman-teman. Jadi HTML atau tag-tag HTML itu bisa kita cek valid atau tidaknya tag kita itu ada di website. Misalnya saya tunjukkan aja langsung, misalnya ini saya close dulu, di validator ini .w3.org. Nah, di sini kemudian kita bisa ngecek valid nggak tag-tag HTML kita gitu kan. Misalnya bisa pakai URL, bisa pakai file upload, bisa pakai direct input. Misalnya kita pakai direct input, kita masukin langsung nih. Misalnya ini tag kita yang tadi itu, saya copy, kemudian saya paste di sini. Misalnya yang metanya ini saya hilangkan gitu ya. Ini saya hilangkan. Nah, kita cek sekarang.
Nah, kita lihat di sini sebentar. Nah, di HTML head-nya di sini. Jadi ada atribut yang kurang di sini. Bentar, kok tidak terlihat ya? Text input, sebentar kita cari. Sebentar. Jadi dia juga sebenarnya masih dalam tahap pengembangan sih sebenarnya di W3C ini untuk mencarinya itu. Misalnya kita hilangkan juga ini deh, misalnya ini kita hilangkan juga ini. Coba kita cek lagi. Kalau ada yang kurang, oh ini. Jadi ini masih kurang nih dokumen HTML-nya, yaitu di head-nya gitu kan. Sini, yaitu yang tadi itu. Oh ternyata yang meta tadi sudah tidak terbaca error, gitu. Jadi dia dianggap valid tadinya. Jadi kalau kita kopikan lagi di sini, kita cek sekarang. Nah maka di sini hanya ada satu warning, yaitu terkait dengan language yang kita gunakan. Nah ini sekarang sudah divalidasi language-nya, tapi kita tidak perlu itu, maka dia hanya warning saja, tidak error. Nah ternyata charset metanya tadi tidak terbaca error ya. Jadi teman-teman bisa cek kalau teman-teman buat tag-tag HTML gitu, udah script, teman-teman pengen cek udah valid belum gitu. Valid itu belum tentu tidak running ya, tapi valid itu udah sesuai nggak gitu dengan standar yang diberikan. Tapi kalau dia masalah running dan tidak running, itu teman-teman bisa langsung coba tarik aja di web browser gitu. Nah ini terkait dengan elemen meta tadi ya. Oke. Kemudian seluruh tag meta itu bersifat opsional kecuali yang tadi gitu kan. Kemudian ada meta itu ada meta charset gitu kan. Ada macam-macam meta itu. Ada meta charset ini terkait dengan char yang akan digunakan. Dia biasanya pakai ASCII. Kemudian di era XHTML itu dikenali dengan UTF-8 yang kita gunakan gitu. Nah kemudian ada meta author, keyword, description ini ya semuanya opsional gitu. Di biasanya kalau yang kedua ini biasanya digunakan untuk mempermudah mesin pencari dalam mencari informasi kita. Jadi dia tahu siapa penulisnya, keyword ini apa aja di dalam webnya ini gitu kan, deskripsinya apa, itu opsional gitu. Nah kemudian ada juga meta refresh. Nah ini biasanya digunakan untuk website yang perlu refresh secara secara reguler. Jadi dia harus refresh 1 menit sekali misalnya, maka kita bisa set itu. Jadi setiap 60 detik itu dia refresh itu. Namun perhatikan juga bahwa ketika kita mengatur refresh, berarti kita juga kalau dia ada di web server, kita akan makan bandwidth terus tuh. Kita akan makan kuota terus. Itu sisi negatifnya gitu. Kalau kita gunakan refresh dalam waktu yang singkat gitu. Oke, itu terkait dengan tag meta. Kemudian ada tag link gitu. Nah, ini dia digunakan untuk membuat hubungan antara HTML dengan file-file yang lainnya. Nah, ini ada tag link atau link element gitu. Nah, jadi kalau kita tambahkan tag link, dia akan bisa kita berikan hubungan ke file-file atau halaman-halaman lainnya gitu. Nah, adapun link yang paling sering digunakan itu namanya link atributnya yang sering digunakan itu atribut href dan atribut rel. Nah, href ini singkatannya dari hypertext references. Jadi dia digunakan untuk menunjukkan mana file eksternal yang akan digunakan, sedangkan rel itu singkatan dari relationship, yaitu hubungannya dengan si file itu sendiri apa. Nah, jadi misalnya kalau kita ingin menggunakan file CSS misalnya, file CSS-nya ada di luar, yaitu style kita gitu, ke dalam halaman HTML kita, maka caranya kita panggil filenya seperti ini, lalu relnya adalah relationship-nya adalah style sheet. Jadi stylenya seperti apa nantinya. Nanti ini kita akan mungkin akan banyak kita lihat di CSS nantinya. Nah ini seperti ini, tipenya bisa juga dipanggil gitu. Kemudian selain menginputkan CSS, tag link ini juga bisa menginput favicon. Jadi icon-icon
tertentu ke dalam halaman HTML kita. Maksudnya favicon ini logo atau icon yang ada di halaman web yang akan tampil. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau ini kan ada lambang bola dunia. Nah, kalau ini ada icon yang seperti ini gitu. Nah, ini ikonnya beda sendiri. Nah, untuk memberikan icon ini pada halaman web kita, maka teman-teman bisa gunakan fasilitas favicon. Jadi yang penting teman-teman siapkan dulu gambarnya, ukurannya itu biasanya 16x16. Lalu dia umumnya berformat .ico atau icon, .gif atau .jpg ataupun png ya, ini bisa. Jadi teman-teman bisa buat dulu gambarnya lalu baru nanti dimasukkan. Oke, mungkin ini video pertama dari hit element. Nanti akan ada lanjutannya karena masih ada beberapa elemen yang akan saya teruskan, namun kita potong menjadi 2 video mungkin. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih.